Firmairo, saya dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Sintia, perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tausi Adama dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dari kelompok 3. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, fungsi bahasa, dan kedudukan bahasa yang akan dijelaskan oleh Tausi Adama dan teman-teman. Oke. Kita mulai dari hakikat bahasa. Apa itu hakikat bahasa? Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan dari bahasa tersebut yang sebenarnya. Kita ambil dari pengertian dari hakikat bahasa menurut para ahli. Saya ambil dari satu para ahli, yaitu Caher. Menurut Caher, pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua, menurut Caher, itu bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Nomor 3, bahasa itu berbunyi. Bahasa itu berupa bunyi. Namun spesifikasi terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem, atau bunyi di luar seperti bersin, batuk, dan sebagainya. Lanjut tadi yang kelima. Bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Maksud kata dari ucapan yang tidak bermakna tadi itu seperti hal yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Bahasa itulah itu bahasa yang disebut tidak bermakna. Nomor 6, bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Nomor 7, bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangatlah menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Nomor 8, bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri yang sama yang dimiliki oleh sebuah bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Nomor 9, bahasa itu bersifat produktif. Artinya, bahasa yang banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata yang tercipta banyak kalimat yang berbeda. Bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam dialek, dan ragam yang berbeda.
Menurut Cahir, idiolek. Maksud dari idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda. Maksud Cahir tadi, idiolek itu seperti, ya kalau kalian tidak mengerti, itu logat dari setiap bahasa daerah. Kan kadang kan ada logat, ya kalian tahu sendirilah, macam-macam daerah pasti ada logat. Ya, dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, dan sebagainya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Ya, misalnya jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non formal, kita akan menggunakan ragam bahasa non baku. Nomor 11, bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat, bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan bertambah. 12. Bahasa itu bersifat manusiawi. Maksudnya, tidak mungkin kan binatang itu menyampaikan konsep baru atau ide baru yang dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi, bahasa yang menyamai manusia. Oleh karena itu, mengapa bahasa itu bersifat manusiawi? Karena binatang tidak mempunyai bahasa. Dan sekian, terima kasih. Fungsi bahasa. Pertama, di mana ia dilahirkan tidak memerlukan usaha sama sekali. Bahasa yang dikuasai seseorang adalah sesuatu yang wajar, bukan prestasi yang luar biasa. Akibat anggapan yang keliru tersebut menyebabkan bahasa dianggap hal yang biasa sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian. Padahal, bahasa merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Secara umum, sudah jelas bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai wahana komunikasi bagi manusia, baik komunikasi lisan maupun tulis. Fungsi ini adalah dasar bahasa yang belum dikaitkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa tidak dapat dilepas dari kegiatan hidup masyarakat yang di dalamnya sebenarnya terdapat status dan nilai-nilai sosial. Bahasa selalu mengikuti dan mewarnai kehidupan manusia sehari-hari, baik manusia berbagai anggota, suku maupun bangsa. Tentang fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia. Selain sebagai alat komunikasi dan berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya. Karena di setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini bisa dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan keempat, pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, antar suku bangsa, dan bahasa. Bahasa negara.
Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. 2. Fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. 3. Fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang. Yang keempat, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Yang keempat, bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. 1. Pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. 2. Penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. 3. Penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. 4. Penanda acuan ilmiah dan penulisan-tulisan ilmiah. Keempat, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Maaf bila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.